bad, but he's too deep to go back. So I don't even understand why he's running brethren and he's even acting like that. He ain't on it, he ain't bad, but he's too deep to go back. So I don't even understand why he's running brethren and he's even acting like pretty brown. She be coming all around, ass fit, super big. I be slapping it around. Pretty brown, she be coming all around, ass fit, super big. I be slapping it around. Oke, bagaimana cara menentukan gaji karyawan sesuai masa kerja di Microsoft Excel pada sheet ke-199? Contoh datanya seperti ini. Ini ada data nama di kolom B dan juga tanggal mulai kerja yang ada di kolom C. Kita akan menentukan gaji karyawan sesuai masa kerja berdasarkan kriteria tanggal yang ada di kolom C ini. Kita hitung di sini tanggal mulai kerja di kolom C hingga sampai dengan tanggal saat ini, yaitu tahun 2023. Berapa usia masa kerja yang ada di kolom C ini. Nah, untuk menentukan usia masa kerja yang ada di kolom C ini, kalian bisa fungsikan rumus sama dengan year frank yang seperti ini. Dan kemudian untuk start date mulai kerjanya yaitu mulai tanggal yang ada di sel C4, dan finish end date di sini dimulai dari tanggal yang ada di kolom C di sel C4 hingga sampai dengan tanggal saat ini. Tanggal saat ini adalah tahun 2023. Untuk menampilkan tanggal saat ini kita fungsikan rumus D saja seperti ini. Nah, rumus ini sudah pernah kita bahas, silahkan kalian cek video sebelumnya untuk mempelajarinya. Di sini kita akan menghitung dan menampilkan gaji karyawan berdasarkan masa kerja dimulai dari tanggal yang ada di kolom C hingga sampai dengan tanggal saat ini. Kemudian basisnya kita pilih basis aktual yang 365, yang opsi ketiga, karena di Indonesia dalam satu tahunnya ini terhitung sebanyak 365 hari, maka kita pilih yang basis aktual 365. Kemudian kita enter, muncul seperti ini, tinggal tekan yes, maka hasilnya adalah berupa angka desimal yang seperti ini. Ini sebenarnya adalah usia masa kerjanya adalah 43 tahun lebih 95 hari ya, 95 hari, berapa bulan ini ya. Oke, untuk menampilkan tahunnya saja di sini untuk angka desimalnya kita hilangkan. Untuk menghilangkannya di sini kalian bisa fungsikan rumus integer saja. Kita bulatkan dengan fungsi integer yang seperti ini dan kemudian kita enter. Seperti ini, tinggal tekan yes. Maka usia masa kerjanya selama 37 tahun. Nah, setelah kalian tentukan usia masa kerjanya selama sebanyak 37 tahun ini, selanjutnya kita akan menampilkan gaji karyawan yang ada di kolom C ini berdasarkan kategori yang ada di kolom I. Jika usianya masa kerjanya selama 37 tahun, maka dia masuk pada kategori yang ini dan gajinya adalah 8 juta seperti ini. Kalau kita ketikkan manual seperti ini tidak dinamis ya. Dan jika apabila ada perubahan pada tanggal mulai dan berakhirnya, di sini gaji karyawan tidak ikut berubah, seharusnya ikut berubah. Nah, supaya data ini menjadi dinamis, maka kita menggunakan fungsi rumus formula. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, yuk kita intro dulu. Oke, jika kalian ingin menentukan gaji karyawan sesuai masa kerja yang sudah kita tentukan tadi dengan fungsi rumus year frank, langkah selanjutnya kita tampilkan gaji karyawannya. Di sini ada tiga cara untuk menampilkan gaji karyawan berdasarkan masa kerja
sesuai dengan kriteria tanggal yang ada di kolom C hingga sampai dengan tanggal saat ini dengan fungsi rumus YFRAC. Nah, untuk menampilkan gaji karyawan, maka tentukan terlebih dahulu batas usia masa kerjanya dengan fungsi rumus YFRAC. Kemudian start date kita ambil di sel C4 dan end date-nya yaitu berakhir dimulai dari tanggal saat ini. Untuk menampilkan tanggal saat ini kita fungsikan rumus today saja. Dan kemudian pemisah argumen di sini untuk menghitung masa kerja. Di sini dalam 1 tahun di Indonesia menggunakan hitungan per tahunnya di sini sebanyak 365 hari. Maka kita menggunakan yang aktual basis 365 yang ada di opsi ketiga. Kemudian kita tekan seperti ini, tinggal tekan yes. Hasilnya berupa angka desimal yang seperti ini. Nah, untuk membulatkannya tinggal kalian fungsikan rumus integer saja. Untuk membulatkan angka desimal yang ini kita fungsikan integer dan kemudian kita seperti ini, tinggal tekan yes. Maka batas usia masa kerjanya adalah ini. Setelah kalian menentukan batas usia masa kerja yang seperti ini selama 33 tahun, selanjutnya kita akan menampilkan gaji karyawan yang ada di kolom C ini. Nah, untuk menampilkan gaji karyawan di sini ada 3 cara. Cara yang pertama, kita akan mengkolaborasikan dengan fungsi logika if. Karena kita akan mengkolaborasikan dengan logika if. Rumusnya ini panjang, jadi kita perlebar saja untuk kolom di atas ini. Oke, selanjutnya tinggal kita kolaborasikan dengan fungsi logika. Oke, untuk logical if, di sini logical testnya kita fungsikan integer yang tadi, dan kemudian pemisah argumen. Maaf, untuk logical testnya itu kurang dari. Nah, kurang dari batas usianya yaitu kategori 0 sampai dengan 10, maka gaji karyawannya adalah 4 juta. Itu kurang dari atau sama dengan 10, kita ambil yang maksimal saja yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Maka gajinya adalah 4 juta. Seperti ini, dan ini sebanyak 4 juta ya untuk gaji karyawannya. Kemudian pemisah argumen pada rumus logika if, value if false, kita copy saja. Yang ini kalian nyetas karena rumusnya panjang. Kita copy dan kita letakkan di sebelahnya. Dan di if yang kedua, di sini kurang dari, kalau yang tadi kurang dari atau sama dengan 10, sekarang kurang dari atau sama dengan 20, maka gaji karyawannya adalah 5 juta. Yang seperti ini. Dan kemudian kita letakkan di bawah, kita paste di bawahnya. Kalau yang tadi kurang dari atau sama dengan 20, sekarang kurang dari atau sama dengan 30. Kurang dari sama dengan 30, maksimalnya adalah kurang dari atau sama dengan 30, gajinya adalah 6 juta. Oke, seperti ini, dan kemudian kita paste lagi di sebelahnya. Kalau yang tadi 30, sekarang 40. Kurang dari atau sama dengan 40, seperti ini, maka gaji karyawannya adalah 8 juta. Seperti ini, dan kemudian kita paste lagi di bawahnya. Itu kalau yang tadi kurang dari atau sama dengan 40, sekarang kurang dari sama dengan 50, maka gajinya adalah 10 juta. Dan yang terakhir selain daripada itu, tinggal kita ketikkan saja nominalnya adalah gaji karyawan 15 juta. Kemudian tinggal kita tekan enter. Seperti ini, tinggal tekan yes. Maka gajinya adalah sebesar 10 juta. Kalau kita tarik, nah ini berupa formatnya adalah number ya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Oke, untuk merubah format number ke maaf, ini formatnya adalah format teks ya. Untuk merubah format teks ini ke format number, tinggal kita blok datanya, dan kemudian di sini kita rubah ke format currency. Ini kita naikkan ke atas, dan kita untuk merubah ke format currency tinggal kita klik tanda koma yang di atas ini. Nah, sehingga
nominalnya sudah berubah, kita rubah ke format currency 6 juta seperti ini. Ini di cara yang pertama. Kemudian di cara yang kedua, kalau rumus ini untuk rumus logika if ini panjang, kalian bisa menggunakan di cara yang kedua. Di cara yang kedua caranya juga sama, kalian hitung terlebih dahulu usianya, usia masa kerjanya, tanggal yang ada di sel C4, dan finishnya yaitu dimulai berakhir tanggal saat ini, yaitu dengan fungsi rumus today. Dan kemudian pemisah argumen kita pilih yang basis aktual 365, kemudian kita enter. Seperti ini, tinggal tekan yes. Ini angka desimal, kita bulatkan saja angka desimal tersebut dengan fungsi rumus integer, dan kemudian kita enter. Ini tinggal tekan yes, maka selisihnya juga batas di sini usia masa kerja sama ya dengan yang ini. Dan kemudian setelah kita tentukan, karena kita akan menampilkan gaji karyawan, di cara yang kedua kita menggunakan fungsi rumus lookup dan VLOOKUP. Karena di sini kita menggunakan tabel bantu, maka di masa kerja ini kita ambil yang kategorinya kita yang ambil dimulai dari yang minim saja, yaitu 0, kemudian 11. Nah, seperti ini. Kita ambil yang minimum saja dengan fungsi rumus logika, rumus formula, yaitu dengan fungsi rumus search untuk mengambil karakter kata dimulai dari kiri. Yang pertama kita fungsikan rumus search untuk mengetahui karakter pemisah. Di sini karakter pemisahnya saya menggunakan tanda min yang seperti ini. Dan untuk mengetahui tanda min ini berada di ketukan keberapa, kita fungsikan rumus search. White indexnya kita arahkan ke data yang ada di sel I4, kemudian kita enter, maka tanda min ini berada di ketukan kedua. Oke, seperti ini. Dan yang lain adalah posisinya berada di ketukan ketiga, karena angka 0 di sini sebanyak satu digit, dan yang ini 11 ada 2 digit, sehingga tanda min berada di ketukan ketiga dan yang pertama ada di ketukan kedua. Selanjutnya kita tampilkan datanya dengan dimulai dari kiri, yaitu dengan fungsi rumus left. Teksnya kita arahkan ke data yang ada di sel I4. Kemudian pemisah argumen number karakternya sebanyak berapa karakter, kita fungsikan rumus search yang tadi. Kemudian kita enter. Seperti ini, tinggal tekan yes. Hasilnya adalah 0 negatif seperti ini. Nah, tinggal kita buang saja negatifnya. Caranya untuk membuang negatif di sini tinggal kita kurangi saja dengan angka 1. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 0. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan masa kerja yang seperti ini, langkah selanjutnya kita ambil gaji karyawan dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi rumus lookup. Nah, ini di cara yang kedua. Lookup value, pada rumus lookup kita fungsikan rumus integer yang tadi. Kemudian pemisah argumen lookup vektor kita ambil yang ini, yang masa kerja yang ada di sel H4 sampai dengan H9. Kemudian kalian kunci dengan dollar karena rumusnya nanti akan kita tarik ke bawah. Kemudian pemisah argumen lagi, gaji karyawan kita ambil di sel J4 hingga sampai dengan sel J9 untuk result vektor. Jangan lupa ini kalian kunci dengan dollar dan kemudian kalian tekan enter. Seperti ini, tinggal tekan yes. Dan kemudian tinggal kita tarik. Ini hasilnya error ya, dan errornya yaitu berupa error NA. Mengapa demikian? Karena di sini kita menggunakan rumus formula. Untuk merubah rumus formula ini kita rubah ke format number saja. Caranya tinggal kita copy dan kemudian kita pilih paste value. Dan kemudian di sini masih formatnya berupa format teks ya. Kita konversi saja ke format number. Caranya ini ada tanda kuning, kita klik dan kita pilih yang convert to number. Nah, maka gaji karyawan yang ada di kolom E sudah tampil. Dan di sini tinggal kita tambahkan format currency-nya saja, yaitu kita klik tanda copy. Nah, hasilnya juga sama. Ini di cara yang kedua.
Kemudian di cara yang ketiga ini caranya sama, ini tinggal kita copy saja untuk menampilkan usia masa kerja. Kita pindah ke sini dan kemudian kita enter. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan fungsi rumus lookup, sekarang kita ambil datanya dengan fungsi rumus VLOOKUP. Nah, yang seperti ini, dan lookup value-nya kita fungsikan rumus integer yang dikolaborasikan dengan fungsi rumus yearFrog. Kemudian pemisah argumen, tabel array-nya kita ambil yang ini. Kemudian kita kunci dengan $, dan kemudian pemisah argumen. Gaji karyawan pada tabel array berada di kolom ketiga, maka kita ketikkan angka 3 saja, kemudian pemisah argumen. Karena di sini berupa kita akan menampilkan data berdasarkan kategori rentang usia, maka karena di sini adalah rentang usia, kita pilih yang true. Yang biasanya kita menggunakan false, kita pilih yang true saja. Kemudian kita enter. Muncul seperti ini, tinggal tekan yes. Nah, hasilnya sama ya, 6 juta. Kalau kita tarik, nah, ini kita rubah ke format currency sehingga hasilnya adalah 6 juta. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini jika tanggal mulai kerjanya adalah tanggal 4 bulan 7 tahun 81 hingga sampai dengan tanggal saat ini tahun 2023, maka usianya adalah 41 tahun. Dan 41 tahun di sini masuk pada kategori yang ini. Gaji karyawannya adalah 10 juta. Sudah sesuai. Dan jika kerjanya adalah tanggal 15 bulan 5 tahun 1996, di sini usianya adalah 26 tahun. Usia masa kerjanya selama 26 tahun. Dan 26 tahun di sini masuk pada kategori yang ini. Gajinya adalah 6 juta. Sudah sesuai. Ini juga sama. Gajinya adalah 26, gajinya adalah 6 juta. Dan kita lihat di sini ada 60 ya, 27 tahun 1962. Masa kerja mulai kerjanya yang ada di kolom C ini dimulai tahun 1962. Dan tahun saat ini adalah tahun 2023. Maka masa kerjanya selama 60 tahun. Dan jika 60 tahun atau lebih, maka gajinya adalah 15 juta. Ini 15 juta. Sudah sesuai ya. Ini cara menentukan gaji karyawan dengan rumus formula. Mudah-mudahan ini saja untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.